Dari Mbak Liani Pratiwi, bagaimana jika ada karyawan yang dipaksa memilih antara mengganti kerugian dengan mengundurkan diri, sedangkan untuk mengganti kerugian sudah pasti tidak mampu, mohon pencerahannya. Nah, ini apa terkait kelalaian atau apa kasusnya? Bisa jadi mungkin kasusnya karyawan dianggap melakukan kelalaian atau melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian dan disuruh mengganti rugi misalkan. Pilihannya mengganti rugi atau mengundurkan diri. Kasus-kasus seperti ini bisa saja juga menjadi siasat bagi oknum-oknum tertentu di perusahaan untuk melakukan pengurangan karyawan tanpa membayar uang pesangon dan teman-temannya. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Karena kalau saya berada di dalam posisi si karyawan itu, maka saya akan meminta kejelasan dan ketegasan dulu mengenai ganti kerugian ini. Yang pertama, kerugian apa yang saya buat, kemudian digantinya berapa, kemudian dasarnya apa mengganti kerugian itu dasar hukumnya apa, ini yang penting. Karena di dalam hukum kita, dalam hukum ketenagakerjaan kita, di sana tidak ada disebutkan secara detail mengenai ganti rugi. Ada memang pasal tentang ganti rugi, Bapak Ibu bisa lihat di PP 36 tahun 2021, ada ganti rugi, ada denda dan ganti rugi, Tetapi di sana ada satu klausa yang bilang bahwa harus diatur secara detail mengenai teknis dan pelaksanaannya di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau PKB. Nah, jadi harus lihat dulu, ada nggak aturannya, terus terpenuhi nggak segala persyaratan, atau cuma dituduh tanpa bukti bahwa Anda melakukan kerugian. Tuduh tanpa bukti. Dalam sebuah kasus yang sedang ditangani sama tim litigasi di DHM, ada seorang karyawan di level yang tinggi, di level C, chief berarti C, kebetulan level C yang mengurusi keuangan. Tahulah ya, di level ini dia dianggap menimbulkan kerugian sebesar 1,6 M. Terus pada saat perusahaan melakukan efisiensi, sebenarnya ada haknya si karyawan itu cukup banyak, ada sekian M, tapi nggak dibayar sama perusahaan. Kata perusahaan, bayar dulu ganti kerugian 1,6 M. Kalau itu sudah dibayar, baru nanti saya bayar uang pesangon. Nah, itu sekarang berlanjut sampai ke pengadilan. Yang jadi pertanyaan kan adalah apakah 1,6 M ini adalah murni tanggung jawab pribadinya si karyawan tersebut? Padahal ternyata dalam praktek si karyawan tersebut tidak memutuskan. Kebetulan dalam kasus tersebut karyawan itu tidak memutuskan. Dia hanya menjalankan perintah dari bosnya yang lebih besar lagi. Jadi dipaksa ceritanya. Sehingga tidak ada tanda tangan keputusan dia hanya menjalankan saja regulasinya. Bahkan yang ada tanda tangan dari bosnya. Bosnya malah aman, kok malah dia yang disuruh bayar 1,6. Kan ini artinya cari masalah aja nih perusahaan. Jadi seperti itu. Harus sangat jelas dan terang benderang mengenai masalah ganti ruginya ya, Ibu. Kemudian pilihan mengundurkan diri. Kalau saya sih memilih untuk tidak mau mengundurkan diri ya. Kalau saya gitu ya. Lebih bagus itu dijelaskan dulu, dikelirkan dulu permasalahannya apa, kerugian. Apakah memang saya berkewajiban mengganti kerugian? Karena begini, apabila kerugian yang terjadi ini masuk dalam kelompok yang di-cover oleh asuransi usaha, asuransi dalam proses usaha, bisnis perusahaan, kan biasanya perusahaan mengasuransikan bisnisnya tuh. Terus kerugian itu termasuk yang di-cover. Tapi perusahaan juga minta ganti rugi sama karyawan. Nah, ini kan nggak fair. Dan ini nggak benar. Ini yang harus tegas di awal. Jadi si karyawan harus sangat jelas. Makanya pemerintah meminta, perundangan atau hukum kita meminta perusahaan untuk mengatur secara detail A sampai Z-nya mengenai ganti rugi atau denda apabila akan diterapkan. Kalau masih nggak jelas atau dirasa memberatkan,
atau dirasa nggak adil bagi karyawan, tentu nanti pada saat itu dilakukan keberatan oleh karyawan, maka potensi atau resiko yang muncul bagi perusahaan adalah klausul tersebut dicabut.